sudah kita ketahui bahwa MBA ini merupakan salah satu ya dari pelatihan di dalam style of leadership itu sendiri ya. Saya coba ulas kembali mengenai sasaran dari pelatihan MBA kita ya. Sebenarnya adalah utama dari kita belajar MBA ini itu agar teman-teman setelah mengikuti belajar ini itu mau dan mampu ya untuk mengelola, memanage personil anak buah kita yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita untuk kita kelola dengan cara ya efektif. Di situ Pak ya. Gimana caranya mengelola personil secara efektif? Yang pertama, Bapak mesti memahami konsep dasar dari MBA itu. Apa yang harus dipahami dari konsep dasar MBA adalah bagaimana Bapak mensinergikan atau memberdayakan personil yang kita miliki ya, terhadap tugas-tugas yang ada. Kemudian ketika kita sudah memahami konsep dasar MBA, maka langkah berikutnya adalah Bapak hendaknya mendapatkan umpan balik dari MBA atau Bapak mendapatkan umpan balik dari anak buah kita atau subordinat kita terhadap kepemimpinan yang sudah kita lakukan, sudah kita jalankan sejauh ini. Sehingga kuesioner yang kemarin kita berikan kepada Bapak sekalian ada 5 dari peserta, ada 1 kuesioner untuk Bapak, sehingga itu akan mendapatkan nanti perbedaan atau gap persepsi yang selama ini Bapak pikirkan, persepsi yang selama ini Bapak lapangan kepada teman-teman itu sama nggak dengan apa yang ditangkap oleh anak buah kita atau sekolah kita. Jadi bicara adalah gap antara persepsi dari diri kita dengan perilaku yang ditangkap oleh anak buah kita. Sehingga dari gap itu nanti akan membuat yang namanya perencanaan penerapan dari MBA itu sendiri. Jadi ketika mendapatkan gap tadi, maka nanti kita akan buat rencana penerapan MBA. Penerapan MBA tadi itu harus disesuaikan dengan 2 hal. Apa itu Pak? Dengan tugas yang ada, dengan orang-orang yang kita pilih, yang kita kelola. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kita harus menyadari ya bahwa sumber daya organisasi adalah orang-orang di dalam organisasi tersebut. Ya, maju mundurnya suatu perusahaan itu sangat tergantung dari sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa Astra itu mengkaji ada perusahaan yang bisa bertahan sampai dengan 100 tahun, ada yang bertahan hanya 2 tahun, 3 tahun. Salah satunya bisa terjadi dari sumber daya orang di dalam. Coba ya itu secara kita. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ya kemarin juga sudah saya sampaikan terkait masalah corporate ya development. Ya, di mana corporate development itu kemarin ada berapa hal Pak? Ada 3. Yang pertama ada personal development. Yang kedua adalah culture development atau lingkungan dia ya harus dikembangkan. Yang ketiga yang terakhir adalah organizational development. Yang akan kita pelajari lebih dahulu adalah personal development. Ya, jadi setiap orang ketika dia nyampe dalam satu perusahaan, ya paling tidak dia merasa terperhatikan terhadap pengembangan dia. Pengembangan seseorang itu ya mencakupi 3 hal, yaitu pengembangan untuk kompetensinya, pengembangan untuk karakternya, dan pengembangan untuk passionnya atau callingnya, ya callingnya, panggilan dirinya. Sehingga kalau digambarkan di dalam segitiga ini menyatakan bahwa tidak hanya meningkatkan kompetensi, tidak hanya mengembangkan karakter, namun juga harus dilakukan eskavasi terhadap panggilan jiwanya yang menjadi inspirasi dalam dirinya, sehingga
personal development ini nanti akan dapat menginspirasi organisasi. Ya, bisa jadi nanti ke sesama karyawannya atau sesama manusianya. Bapak bisa bayangkan ketika Bapak menemukan seseorang yang merasa tumbuh kembang, ya, kita menjadi contoh dan akan diikuti kepada teman-teman yang lain. Sebagai contoh, misalkan United Tractor itu sesuatu, itu menjadi contoh di lingkungan Astra dari segi pengembangan. Jadi semua karyawan secara mayoritas itu sudah berpengembangan. Jadi kita di setiap tahun kita dapat pelatihan, kita dapat pencarian experience, kemudian yang terakhir kita dilakukan assessment. Ya, mungkin kalau di level dulu ada namanya sertifikasi gitu ya. Ya, kalau di kita ada namanya ya sertifikasi untuk mekanik, untuk saya sendiri juga ada, jabatan saya dari pelatih seragam itu ada, semuanya ada. Nanti akan dituangkan dalam bentuk apresiasi si akhir. Itu salah satu bentuk kalau saya bilang kepedulian perusahaan terhadap pengembangan orang-orang yang ada di dalam. Oke, itu ya untuk personal development. Maka pengembangan yang kedua yaitu mengenai cultural development. Mungkin ini dikenal ada penciptaan setiap perusahaan kemarin ada namanya budaya itu sendiri atau culture opening, ya, budaya perusahaan. Kalau di Indonesia ada namanya solution. Ya, solution itu punya beberapa macam makna setiap hurufnya. S dari chef, pelayanan sampai kepada kan adalah ya, silakan. Oke. Nah, di dalam culture development di sini kita bicara masalah manusia itu sebagai makhluk sosial, yang dimana di dalam tindakannya itu, di dalam kehidupannya dia sangat terpengaruhi oleh orang lain atau sesamanya serta kultur konteksnya, sehingga kultur development dari sistem of apresiasi, kemudian socialization of principle, serta style of leadership itu penting kita pelajari untuk menciptakan kultur development ini. Ya. Kemudian personal development dan cultural development ini perlu dibadahi yang namanya organizational development. Dan ini yang harus kita kembangkan juga, bahwa teman-teman bekerja tidak hanya di departemennya teman-teman juga, tapi teman-teman juga mesti tahu ya visi dan misi suatu perusahaan, sehingga kita bisa terbawa, kita bisa bekerja sesuai dengan arahan yang ada sebenarnya ya, dari apa yang dimau oleh perusahaan. Makanya sangat penting bagi seluruh karyawan dari suatu perusahaan mengenali visi dan misi perusahaan yang Bapak naungi, ya, yang Bapak bekerja di dalam perusahaan. Sehingga tugas dari kita sebagai jajaran manajemen dan leader adalah ya, Bapak mesti selalu meng-share, menyampaikan visi dan misinya. Jadi kalau ingin menyampaikan visi dan misi harus tahu dulu dong, kemudian visi dan misinya. Ya. Kemudian yang kedua, namanya struktur organisasi kan selalu berubah-ubah, ya. Ketika dia berubah-ubah itu harus dilakukan ya publikasi juga, disampaikan siapa sih atasan saya sekarang, atasan departemen ini siapa, pimpinan ini siapa. Jadi kita bisa memudahkan dalam komunikasinya nantinya. Kan jadi nggak enak ketika kita pengen ketemu departemen lain, siapa ya pimpinan biasa, saya harus hubungi siapa, Bapak update diri, jadi Bapak sering mengupdate ke buat tim. Dan yang terakhir adalah strategi perusahaan itu selalu tersampaikan, sehingga tadi apa yang kita lakukan itu inline dengan apa yang akan didapatkan dalam 1 tahun ini atau tahun berikutnya dan seterusnya. Sehingga ketika personal development ini sudah dikembangkan, cultural development ini sudah dikembangkan, organizational development ini dikembangkan, maka yang namanya corporate development ini akan menjadi optimal. Oke, ya Pak ya. Nah, apa hubungannya corporate development terhadap materi yang kita pelajari ini? Yaitu managing people effectively. Ya, ternyata managing people effectively itu merupakan salah satu dari gaya kepemimpinan, salah satu atau salah banyak lah ya dari pengembangan budaya, pengembangan lingkungan, ya,
di dalam perusahaan kita. Nah, kalau kita detailkan, style of leadership itu salah satunya atau yang paling besar adalah bagaimana cara mengelola orang secara efektif. Di sini ya, kita sudah harus mulai peduli, concern terhadap orang-orang di bawahan kita atau dalam perusahaan kitanya, dan akan dijabarkan sedikit mengenai apa itu leadership-nya. Nah, managing people effectively ini itu cukup banyak kemarin yang sudah disampaikan. Ada dimulai dari risetnya University, kemudian dari Citibank tahun 1987 dengan dengan managing people-nya. Kemudian di tahun 1990-an itu Astra sudah menjalankan yang namanya Man Management Astra atau disingkat dengan MMA. Dan yang terakhir ada People Site ya, itu tahun 2001 mengeluarkan yang namanya Managing People Effectively ya. Jadi kalau kita sudah concern terhadap people dan mengetahui secara umum terkait masalah leadership, maka langkah berikutnya masuk ke dalam coaching and counseling effectively. Ini merupakan intisari dari cara pengelolaan orang. Tujuannya apa sebenarnya? Untuk membuat orang-orang itu berdaya sehingga menjadi pemimpin yang bertalent. Ya, bertalent. Ketika mereka sudah bertalent, maka dia akan digabungkan menjadi suatu kumpulan tim. Maka timnya nanti harus dilakukan latihan yang namanya team setting effective learning. Coba Pak sadar ya, latihan kita merupakan salah satu dari gaya yaitu jadi people effectively. Masih ada 2 tahap sebelumnya. Oke ya, tidak akan berlanjut ini. Ya kalau memang di situ sama biologinya saja ya. Nah, ini kemarin sudah disampaikan juga terkait masalah Self Development Plan ya, atau SDP ya. Yang kemarin juga kita sudah sampaikan bahwa Self Development ini menjadi jembatan antara cara kita mengelola bawahan kita secara efektif terhadap tugas dan orangnya. Jadi kita punya tugas nih di dalam departemen kita yang segitu banyaknya dan berbagai macam jenis. Kemudian ada orang di dalam departemen kita yang banyak polanya gitu ya. Ada pas kayak begitu gitu ya. Kemudian nanti ada Pak Ahmad ya kayak begitu, yang satunya ramai, satunya diam kan gitu, berbagai macam orangnya. Sehingga ketika kita menemukan berbagai macam orang, kemudian sebagai macam jenis pekerjaan, maka di situ kita dituntut untuk mengelola orang-orang dan tidak tersebut secara efektif. Nah, Self Development Plan ini merupakan salah satu jembatan untuk menggabungkan dua hal ini. Ya. Nah, Self Development Plan ini ternyata sifatnya untuk kepentingan kita sendiri. Ya, Bapak tidak harus didapatkan kepada orang lainnya. Karena bisa jadi bagi orang lain itu nggak penting ya. Ya, penting bagi kita tentu pentingnya bagi orang lain. Gitu. Kan lebih baik di sifat orang sendiri ya. Dan juga dari Self Development ini menjadi sebuah pengalaman pribadi kita untuk menarik makna apa yang sudah kita lakukan dan apa yang kita hadapi. Makanya 3 poin ini menjadi Self Development yang menjadi salah satu bagian dari langkah-langkah di dalam mengelola perusahaan secara efektif. Nah, ini saya ingatkan kembali untuk konten pembelajaran kita. Ada 4 tahap dan sudah kita habiskan tahap 1 dan tahap 2 itu di hari kemarin, dan hari ini target kita ada di tahap 3 dan tahap 4, yaitu menganalisis feedback pada setiap fase ya, fase plan, perencanaan, fase do, fase check, fase action, dan fase implementing. Gimana cara menganalisis feedbacknya? Ya, dari kuesioner yang Bapak terima dari 5 anak buah Bapak dengan kuesioner Bapak sendiri. Nanti ketahuan di situ. Jika dari itu kita akan melakukan feedback. Ya, kalau tidak 5 ya 3 aja bisa. Asal jangan tidak sama sekali. Yang lebih parah nanti buatnya diisikan. Itu yang repot ya. Jangan sampai ya kalau begitu ya. Oke. Dan yang terakhir nanti ketika kita mau
apa namanya gamenya tadi, setiap fasenya, maka nanti kita akan melakukan rencana pengembangannya. Kira-kira Bapak itu nanti ada perilaku yang harus Bapak kembangkan atau tuntutan lingkungan pekerjaan. Maka kemarin apa? Berintegritas, kepemimpinan, ya itu perilakunya berbeda-beda. Dan itu yang akan Bapak kembangkan. Ya, oke. Nah pada hari ini kita teruskan dua materi ini, dan yang kemarin sudah kita bahas mengenai perangkat dasar managing people dan juga menggambarkan task and people Anda. Kita sudah melakukan pengamatan yang kemarin dari perusahaan sepeda motor ya, yang di dalamnya itu ada 3 jenis leader yang kita lakukan pengamatan. Apa aja Pak? Ada Pak Dewi, Pak Noban, ada Pak Oto Minangkan, sama lagi adalah Pak Dulu. Yang terbaik ya Pak, yang lebih baik lah ya dibilang Pak ya Pak itu cara pengelolaan tugas dan cara pengelolaan terhadap anak buahnya atau anggota timnya. Dan yang terakhir, apakah Bapak mengisikan yang hampir sama dengan Pak Rono, atau sama seperti Pak Del, atau sama seperti Pak Oto Minangkan? Kira kemarin Bapak ngisi untuk diri Bapak yang mana? Otoriter gitu ya. Kayaknya ada foto otoriter gitu ya. Oke ya, jadi ini akan kita bahas 2 poin 3 dan poin 4 ya. Oke. Nah ini terkait masalah kerangka dasar dari managing people effectively ya. Jadi managing people effectively itu merupakan salah 3 dari kepemimpinan ya, dan itu menjadi dasar di dalam gaya kepemimpinan ya. Ternyata sejauh ini atau disadari sampai dengan saat ini, gaya memimpin dengan konsep keteladanan itu baru disadari bahwa akan lebih efektif. Kemarin saya contohkan negara barat itu yang cenderung individualis ya kan? Itu sudah mulai banyak konsultan-konsultan mendampingi para CEO-nya, para pemilik perusahaan, selain dia mengembangkan apa? Sistemnya. Ternyata di Barcelona sudah mulai rame-rame yang melakukan pengembangan kepemimpinan dengan cara keteladanan kita. Terbukti ya. Apalagi Indonesia termasuk di daerah negara di bagian timur yang sangat respect ya terhadap orang yang lebih tua, gitu ya, atau orang tua ataupun pemimpin kita, karena sifatnya kita telah pasti dibekal yang paternal di sini, gitu ya. Oke. Nah sehingga kalau di riset ya, di resume-nya bahwa style of leadership itu merupakan ya perwujudan dari sikap yang nampak. Jadi dia termasuk ke dalam dimensi perilaku, dimensi behavior, karena dia harus nampak, ya, dia harus memiliki terekspresi dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk perkataan. Ternyata behavior ini dari style of leadership, ya, itu harus dimulai dari yang namanya perwujudan dari sikap dasar. Dan sikap dasar itu diwarnai dari nilai-nilai yang kita yakini, baik sadar atau tidak sadar. Oke, coba kembali. Style of leadership ya, itu berada dalam dimensi behavior atau perilaku yang terwujud dari sikap, ya, yang terwujud dari perbuatan, perkataan, ekspresi, ya, yang sebenarnya merupakan sikap dasar dari nilai-nilai yang kita yakini, baik itu